selamat datang di channel AA Strike. Selamat menikmati ceritanya, ya A. Nak, ibu udah gak kuat rasanya. Kalau kamu lihat ini, kamu dengar ini, kamu pulang ya nak ya. Ibu terpuruk sendirian. Ibu bingung. Uang sebanyak ini itu gak cukup buat ngelunasin hutang-hutang kamu. Kamu tahu gak nak, hutangmu yang awalnya cuma 300.000 sekarang udah jadi 19 juta nak. Semoga kamu dengar dan lihat ini. Halo nak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, alhamdulillah akhirnya kamu angkat telepon ibu. Nah, kamu di mana nak? Ibu dikejar-kejar sama orang-orang ini. Ibu gak bercanda ini, ibu takut. Kamu di mana nak? Aduh, nak, halo nak. Di pagi hari itu, rumah kecil terasa sangat tegang di saat ada dua pria datang menghampiri rumah itu. Maaf pak, saya nggak ngerti maksud bapaknya ini gimana. Saya nggak pernah loh merasa pinjam uang sama bapak. Saya aja nggak pernah ngeliat wajah-wajah bapak di sini. Apalagi sampai pinjam uang sama bapak. Jangan pura-pura ya bu. Anak ibu tuh minjem, ini buktinya transfernya. Apa? Anak saya? Gak mungkin pak, anak saya pinjem-pinjem uang sama bapak. Tahu dari mana anak saya pak? Dia itu cuma anak sekolah biasa. Sekolah aja sangunya itu dari saya. Saya juga yang selalu ngawasin dia pak sehari-harinya. Untuk apa dia pak pinjem sama bapak? Awalnya 2 juta, sekarang jadi 19 juta. Ini nih bunga jalan terus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 19 juta? Dari mana pak? Saya itu mau bayar uang 19 juta. Sedangkan saya aja penghasilan gak sampai segitu pak. Gak mungkin juga toh pak. Saya mau bayar sekarang. Dapat dari mana saya uang sebanyak itu? Astagfirullahaladzim. Itu urusan ibu. Seminggu lagi kami datang lagi. Tunggu pak, jangan. Saya tuh bahkan gak punya uang segitu. Gimana saya mau bayar? Saya aja gak tahu urusannya bapak sama anak saya pak. Ini belum tentu benar. Iya atau enggaknya anak saya pinjam uang sama bapak. Kalau nggak dibayar, jangan salahkan kami. Kalau barang di rumah ini kami ambil. Ya Allah nak, kamu tuh sebenarnya ngapain sih nak? Untuk apa uang sebanyak itu nak? Kenapa ibu nggak tahu selama ini kamu pinjam-pinjam uang? Kenapa nggak pernah cerita sama ibu nak? Halo nak, kamu di mana nak? Ya Allah, alhamdulillah akhirnya kamu angkat telepon ibu. Kamu di mana nak? Ibu nungguin kamu, nyariin kamu nak. Bu, tolong jangan hubungi dan jangan cari aku. Loh, apa maksud kamu jangan cari kamu? Ibu ini ibu kamu loh. Kamu ninggalin ibu sendirian di sini. Apa kamu tahu masalah yang ibu hadepin di sini selama hari-hari ini? Apa maksud kamu ngomong jangan cariin kamu? Ibu itu perlu tahu kamu di mana. Kamu jangan kebiasaan seperti itu, nak. Kamu harus cerita kalau ada apa-apa. Kamu udah ninggalin ibu di sendirian di sini. Kamu nggak kasihan sama ibu? Bu, aku takut bu, mereka bukan orang biasa. Lah terus ibu? Kamu pikir ibu nggak takut? Ibu itu ya takut. Mereka datang ke rumah, nak. Mereka datengin rumah kita. Badannya aja gede-gede. Serem. Ibu takut nak. Kalau ibu kenapa-napa, rumah kita kenapa-napa, itu gimana? Bu, aku tuh cuma mau cari uang cepat loh.
Kamu mau cari uang cepet dengan cara judi? Kamu pikir itu semuanya solusi? Itu bukan solusi. Kamu itu malah makin tambah-tambahin masalah di hidup kita. Kamu kan sudah tahu kita tuh cari uang aja susah, ngumpulin uang aja sampai bertahun-tahun. Dari uang 1.000, 2.000. Ini kamu pinjem uang ke rentenir, uang berbunga untuk judi. Kamu itu masih anak sekolah, masih kecil. Kenapa bisa tahu tentang judi online? Ya Allah, ibu gak nyangka sama kamu, nak. Siapa yang ngajarin kamu? Kamu itu terbawa lingkungan mana? Awalnya tuh aku menang, Bu. Nah, aku kira aku bisa bantu ibu. Kamu mau ngebantuin ibu? Ini bukan ngebantuin, nak, namanya. Kamu mau ngehancurin ibu perlahan. Ya Allah. Niatmu tuh baik, tapi caramu tuh salah, nak. Ini namanya kamu hancurin ibu. Kamu ngerti nggak? Aku janji bakal balik kalau semuanya aman, Bu. Ya Allah, anakku. Aku janji kok, Bu, bakal balik kalau semuanya aman. Hari-hari makin berlalu, teror masih makin sering dialami di rumah kecil itu. Waktu yang saya kasih udah habis, Bu. Pak, saya sudah jual semua dagangan, tapi saya cuma ada uang 2 juta aja. Tolong ya Pak, kelonggaran waktunya. Ini buat apa? Bayar bunga aja nggak cukup, Bu. Pak, saya mohon Pak, kasih saya waktu lagi. Kasih kelonggaran waktu untuk saya Pak. Saya akan janji akan lunasi hutang-hutang ini Pak. Tapi saya mohon kasih waktu beberapa hari lagi ya Pak, untuk saya bisa cari uang untuk bayar hutang-hutang ini. Kamu itu sudah baik. Sekarang giliran Ibu. Saya setiap hari itu kerja terus Pak, gak pernah tidur. Harusnya waktu tidur saya begadang buat makanan untuk dijual besok. Tolong Pak. Itu bukan urusan kami. Jangan, itu satu-satunya TV saya. Jangan ambil barang-barang yang ada di rumah ini Pak. Kan saya udah kasih uang 2 juta sebagai DP-nya Pak. Sabar, saya akan lunasi Pak. Tapi jangan bawa barang-barang dari rumah ini. Utang dibayar, barang kembali. Nak, ibu udah gak kuat rasanya. Kalau kamu lihat ini, kamu dengar ini, kamu pulang ya nak ya. Ibu terpuruk sendirian. Ibu bingung. Uang sebanyak ini itu gak cukup buat ngelunasin hutang-hutang kamu. Kamu tahu gak nak, hutangmu yang awalnya cuma 300.000 sekarang udah jadi 19 juta nak. Semoga kamu dengar dan lihat ini. Di malam hari, anaknya tiba-tiba kembali ke rumah itu. Bu, aku pulang. Maaf Bu, aku nggak lari. Aku nyari bukti. Bukti apa lagi? Hutang aja udah jelas 19 juta. Itu kamu pakai untuk main slot, kamu pakai untuk judol. Dan udah jelas itu uang berbunga, uang panas. Kamu berani-beraninya pinjem ke uang yang berbunga. Bu, aku dijebak, Bu. Apa? Dijebak? Maksud kamu? Dijebak gimana? Coba jelasin sama ibu. Pelan-pelan. Kamu jelasin semuanya. Iya Bu, jadi aku tuh dijebak sama temanku. Dia yang ngajak aku, tapi dia kerjasama sama rentenir itu. Astagfirullahaladzim. Jadi semua ini tuh... Aku cuma main sekali, sisanya mereka manipulasi. Angka hutangnya dibesar-besarkan nama dia, Bu. Ya Allah, nak. Astagfirullahaladzim. Aku rekam semuanya, Bu. Kita bisa lapor polisi. Sekarang ibu mau nanya sama kamu. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa kamu diem aja malah ketakutan, kamu lari, kamu nyumput-nyumput?
Coba dari awal kamu tuh ngomong sama ibu. Nggak kayak gini jadinya. Aku takut. Aku pikir aku bisa beresin sendiri. Beberapa hari kemudian, situasi mulai berubah. Rumah itu mulai... Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuannya. Bu, maafin aku ya. Kamu udah bikin ibu hancur. Tapi mau bagaimanapun, kamu tetap anak ibu. Aku janji gak akan ulangi lagi kok, Bu. Ibu nggak butuh janji-janji kamu. Ibu nggak butuh janji yang keluar dari mulut kamu. Ibu cuma butuh bukti. Janji itu bukan cuma di mulut, nak. Kamu buktikan dengan tindakan kamu. Kamu paham? Iya, Bu. Mulai sekarang, kita hadapi apapun itu bareng-bareng. Kita hadapi semuanya ini bareng-bareng, berdua. Kamu harusnya lebih ngerti. Kita itu cuma berdua tinggal di sini. Dan hidup kita pun kamu sudah paham, nak, ekonomi kita seperti apa. Jadi, kamu harus bisa lebih memahami keadaan dan kondisi kita. Kamu dengar nggak, nak? Iya, Bu. Makasih ya. Udah maafin aku. Bu, ibu kok kepikiran buat video kayak gitu sampai viral? Ngomong-ngomong, ibu udah diundang di acara TV belum? Hehehe. Cerita selesai. Luka itu belum hilang sepenuhnya. Tapi mereka belajar dari hal tersebut. Bahwa keluarga itu bukan tentang yang paling sempurna, tapi tentang bagaimana menghadapi semua permasalahan persoalan dalam hidup itu tetap bertahan.